Selamat sore kawan-kawanku, kembali lagi jumpa dengan saya Wayan di channel Wayan Bali Fishing. Nah, video kali ini saya akan mengulas dan membahas bagaimana cara merawat reel, spinning maupun overhead beserta tali PE atau branded. Kita tahu harga reel, overhead maupun spinning tidak murah ya, jadi kita harus merawat reel kita agar kita dapat menggunakannya selamanya, artinya selama yang kita bisa untuk merawatnya. Karena reel jika kita bawa ke laut ya, khususnya kita mancing di laut, itu jika terkena udara laut maupun air laut akan mengalami proses penggaraman atau bisa disebut dengan mengkarat ya. Jadi kita perlu perawatan ekstra jika reel itu kita dibawa ke laut sering. Jadi bagaimana merawatnya saya akan tunjukkan. Yang pertama, jika kawan-kawan memancing itu tidak terlalu sering ya, tidak terlalu sering, kira-kira sekali seminggu atau sebulan 2 atau 3 kali, saya wajibkan teman-teman untuk menggulung PE ya keluar dari reel ini. Karena jika kawan-kawan menaruh PE tetap di spoolnya, akan terjadi penggaraman atau korosi di spool reel kawan-kawan. Maka dari itu kita harus mengeluarkan PE-nya pertama ya. Yang adalah proses untuk menggulung PE ke penggulung ya. Nah, saya kali ini menggunakan alat sederhana yang saya buat sendiri. Jadi alat ini wajib kawan-kawan punya jika kawan-kawan menggunakan reel overhead dengan tali ya kira-kira paling sedikit 500 meter. Yang di reel saya ini masih 800 meter ya, jadi saya menggunakan alat seperti ini untuk menggulung ya, jadi akan lebih singkat waktunya. Ya, gimana caranya? Kita gulung dulu sebentar seperti ini ya, agar nanti lebih mudah alatnya. Setelah itu ingat kita free spool agar tidak tertarik nanti reelnya. Setelah itu kita hidupkan alatnya. Jadi ini sangat mudah sekali ya, kita tidak perlu capek-capek, tinggal digulung saja. Jadi seperti yang saya bilang, kita harus keluarkan PE dulu dari reelnya nanti agar lebih mudah untuk mencucinya ya. Nah, sama juga seperti reel spinning, jika reel kawan-kawan masih ada PE-nya, dikeluarkan dulu, nanti bisa dicuci dengan bersih. Dan saat menggulung seperti ini, kita juga harus gerakkan PE-nya kanan ke kiri agar tidak menumpuk di satu sisi. Agar seperti ini, agar lebih efektif dan efisien dan hemat waktu. Jadi kenapa kita menggulung PE ini ke penggulungnya, agar nanti kita lebih mudah untuk membersihkan reelnya. Jadi teman-teman bisa mengakali untuk membuat alat seperti ini. Ini saya gunakan dinamo dari kipas angin ya. Kawan-kawan bisa gunakan bor, dan nanti penggulungnya bisa dimodif. Nah, setelah semua PE tergulung ke penggulung, saatnya kita mencuci reel serta PE-nya ya. Kita tarik dulu. Mari ikuti saya ke tempat pencucian. Nah, pertama kita akan cuci PE-nya dulu. Jadi PE itu simpel sekali ya. Kita hanya cocor di air aja. Kita cocor sampai meresap ke dalam ya, agar air tawar ini meresap ke dalam PE nya dan menggantikan air garamnya. Nah, untuk cucian reel dan PE ini saya haruskan kawan-kawan cucilah setelah kita memancing ya. Nah, apabila kita kecapekan tidak sempat mencuci reel, kita bisa cuci 24 jam berikutnya
ya. Jadi usahakan tidak lebih dari 24 jam, akan terjadi proses penggaraman nantinya, dan lebih baik jika setelah kita memancing ya. Seperti ini, pastikan teman-teman bisa rasakan. Jadi PE ini terasa lembek ya saat diisi air tawar. Jadi kita cocor dengan air tawar lumayan lama agar meresap ke dalam, karena di luaran ini adalah PE yang ada di dalam spool ya. Jadi yang di luar spool ada di dalam ikatan pertama. Jadi kita cuci lebih lama. Nah, setelah itu kita tiriskan ya. Tiriskan, biarkan air tawarnya turun. Kita tiriskan. Nah, setelah itu kita akan mencuci reelnya ya. Saya akan mencuci reel overhead pertama. Jadi kawan-kawan ingat, jangan gunakan air terlalu kencang ya, agar air tidak masuk ke sela-sela reel overhead ya. Nah, saya lupa memberikan tips yang penting. Nah, beberapa reel overhead ada lubangnya seperti ini di bagian bawahnya ya. Jadi pastikan saat mencuci taruh lubang ini di bagian bawah ya. Jadi reelnya agak miring ke bagian lubangnya ya. Karena saat mencuci ini kemungkinan airnya akan tetap masuk ke dalam reel. Jadi fungsi lubang itu adalah sebagai pembuangan airnya ya. Nah, setelah cuci begini, kita sabun ya. Sabun itu wajib. Saya pakai sabun biasa, kawan-kawan bisa gunakan ya. Gunakanlah spons yang lembut ya, agar tidak lecet. Jadi pastikan semua sisi dari reel ini terkena sabun, dan juga spoolnya. Bagian spoolnya semua harus dicuci. Bagian bawahnya juga. Nolnya biasanya di sini tercium bau-bau umpan kita, kawan. Jadi kita harus bersihkan. Nah, setelah semua tercuci, kita cocor dengan air lagi. Jangan terlalu kencang airnya, agar kita meminimalis masuknya air ke dalam reel ya. Kita cocor sampai bersih. Nah, setelah bersih, kita tiriskan dulu ya. Nah, saat meniriskan ingat lubang ini harus di bawah ya. Misalnya kita taruh seperti ini, lubang lebih tinggi ya. Jadi yang ada lubangnya lebih rendah, sehingga airnya akan jatuh sana. Nah, sambil menunggu seperti itu, kita akan mencuci reel spinning ya. Kita buka ini dulu. Nah, kita buka tutupnya situ, kita buka handle-nya ya, buka handle. Nah, kita juga cuci seperti ini. Jangan terlalu deras airnya, usahakan minimalis air yang masuk ke dalam reel ya. Nah, setelah itu kita
sama seperti tadi. Jadi semua sisinya harus terisi sabun. Sampai bersih ya, agar nanti tidak ada tersisa air laut. Nah, ada penggaraman nantinya bisa korosi. Nah, seperti ini kita cuci dengan bersih. Jangan lupa handle-nya. Ini biasanya di sinilah bagian yang paling sering korosi dan terjadi penggaraman. Kita cuci dengan bersih. Dan yang paling penting adalah spoolnya ya, karena disinilah tempat penggaraman yang paling banyak di talinya itu. Jadi semua bagiannya harus kita cuci dengan bersih. Nah, setelah itu kita bilas. Nah, saat kita meniriskan, usahakan lubang ini kita taruh di bawah ya, agar nanti airnya keluar dan jatuh ke bawah. Nah, pastikan semua dicuci dan dibilas. Setelah itu kita akan mengelap, kawan. Nah, sekarang kita akan mengelap. Nah, untuk lapnya kawan-kawan bisa gunakan lap kanebo atau lap kain. Ini saya gunakan lap mikro ya, lap mikro, jadi akan sisa air itu akan lebih bersih. Nah, jika kawan-kawan mempunyai kompresor ya, kawan-kawan bisa gunakan kompresor dan semprotlah bagian-bagian kecil-kecilnya seperti ini, bagian ininya. Nah, semprotlah semua agar sisa airnya keluar. Karena saya tidak punya kompresor, jadi saya lapkan dulu, nanti saya tiriskan lagi. Ini lap mikro ini sudah bagus sekali ya, jadi dia tidak meninggalkan sisa bekas-bekas airnya itu. Pastikan semua kering. Ya, setelah itu spoolnya juga. Nah, untuk rail overheadnya sudah kita taruh. Nah, sekarang untuk reel spinningnya. Ini reel spinningnya ini sudah sangat lama sekali, kawan. Mungkin sudah 20 tahunan ini reel spinningnya. Nah, overheadnya ini baru 4 atau 5 tahun itu saya gunakan. Nah, spinning ini paling lama, ini milik orang tua saya pakai, jadi saya rawat. Sudah 20 tahun lebih ini, kawan, saya masih kecil. Pastikan semua kering. Ya, jika kawan-kawan punya kompresor bisa gunakan ya, itu lebih bagus. Jadi pasti tidak ada sisa-sisa air di sela-sela reelnya ini. Nah, setelah itu kita dalam proses peminyakan ya, kita ikuti lagi langkahnya. Nah, ini adalah proses kita mengisi minyak reel ya. Teman-teman bisa gunakan minyak reel dengan merek apapun. Jadi kita isikan minyak di sela-sela yang sela-sela kecil yang kemungkinan kemasukan air dan kita tidak bisa menjangkaunya ya. Jadi sela-sela seperti ini kita isi minyak. Selanjutnya inilah bagian yang banyak ya, kita isi minyak. Ini bagian ininya.
Ini bagian apa namanya, spool, tidak usah isi minyak, nah sudah bersih. Juga bagian ininya agar tidak terjadi penggaraman nantinya ya, dan ininya. Yang paling penting adalah handle-nya dan bagian dragnya ini ya. Nah ini sudah bersih, sudah aman dari korosi ya. Selanjutnya adalah reel spinningnya. Reel spinning tidak banyak kita isi minyak karena reel spinning itu sedikit ada sela-sela kemasukan air. Jadi kita hanya isi di bagian handle-nya, dimana kita tidak bisa menjangkaunya sangat dicuci ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan reel teman-teman ya. Nah ini juga di bagian dalamnya, di sini paling sering terjadi penggaraman. Kita masukkan saja minyaknya ke dalam ya. Nah di sini juga sering terjadi penggaraman di bagian ini ya. Ini ingat, ini reel saya sudah lama sekali ya, sudah 20 tahun lebih ini reelnya, tapi masih awet dan saya gunakan. Nah setelah proses peminyakan selesai, kita isi minyak, jadi kita rakit kembali reel spinningnya ya. Nah ini adalah kunci yang selanjutnya. Nah saat kita merakit ini jangan terlalu kencangkan dragnya ya, agar tidak terlalu kencang nantinya, agar tidak cepat dol. Nah, seperti ini. Nah, sudah bersih ya. Nah, hal yang paling penting saat kita merawat reel spinning maupun per head adalah bagaimana kita menyimpannya. Nah saat kita bisa mancing dan membersihkannya, simpanlah reel ini di tempat terbuka ya. Jangan taruh reel di dalam kotak maupun di dalam tas. Jadi taruhlah reelnya ini di tempat terbuka ya, yang tidak lembab udara, agar tidak terjadi proses penggaraman. Itulah salah satu kunci terpenting saat kita merawat reel ya. Contohnya seperti yang saya punya, jadi tempat terbuka karena udara angin, jadi tidak akan ada proses penggaraman di reel kita. Nah itulah tips-tips kita merawat reel pancing ya, agar reel ini kita gunakan selama kita bisa ya. Semoga tips ini berguna bagi kawan-kawan, dan kawan-kawan mencintai reel ini seperti mencintai diri sendiri ya, karena reel ini tidak murah. Selain itu sangat berguna bagi kita sebagai seorang pemancing ya. Nah sekian video dari saya, semoga tips ini berguna bagi kawan-kawan, dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe-nya, dan share ke teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Nah sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.